Terima kasih masih bersama Kompas Malam. Kami masih membahas terkait dengan masa depan Freeport dan juga kesejahteraan masyarakat Papua. Tadi Pak Halid menyambung pembicaraan kita tadi. Betapa kalau kita lihat saat ini dari permukaan yang berkepentingan di sini lebih banyak kaum elit. Apakah juga yang menikmati hasilnya seperti itu? Bukan masyarakat Papua tapi lebih kaum elit? Saya kira beberapa hari yang lalu saya bikin pernyataan sangat tegas bahwa ini kesempatan baik bagi pemerintah dan DPR untuk membongkar skandal yang menyelimuti Freeport. Ya. Kenapa? Kita tahu sejak dari tahun 67 masuknya Freeport itu selalu dapat backup dari elit politik di Republik ini. Sampai dengan kemudian beroperasi, ya ayahnya beliau ini itu pernah duduk bersama dengan Presiden Soeharto kala itu untuk mendiskusikan tentang Freeport karena mereka bereaksi kala itu. Sebelum beliau sekarang menjadi Vice President Siapa saja yang ada di balik itu Freeport, semua? Ya. Siapa saja yang ada di balik itu semua? Saya melihat begini ya, bahwa apakah ini kesempatan untuk membongkar itu sekaligus untuk melihat apakah perolehan saham dari elit-elit di Partai Golkar kala itu ya yang mendapatkan sekian persen itu benar mereka mengeluarkan uang atau mereka mendapatkan saham yang kosong. Ini kan penting untuk dilihat ya. Kemudian ada desakan divestasi. Pertanyaannya, pernah nggak Freeport melakukan divestasi secara betul? Saya kok berkeyakinan berbeda. Saya tidak melihat ada upaya divestasi yang sungguh-sungguh yang dilakukan. Meskipun saat ini pemerintah menuntut divestasi itu. Saya kira ada beberapa hal yang pelanggaran hukum yang juga harus dibongkar yang dilakukan oleh pemerintah dan Freeport. Yang pertama soal divestasi. Kemudian yang kedua itu soal pembangunan smelter. Mandat undang-undang itu jelas sekali 5 tahun setelah 2009 itu harus ada smelter dan tidak dilakukan. Tahun 2014 kemudian di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian masih dibolehkan Freeport untuk melakukan ekspor konsentrat. Ini bertentangan dengan undang-undang. Ini juga harus dibongkar oleh pemerintah dan DPR. Sekarang ada upaya untuk melonggarkan kembali Freeport untuk ekspor. Menurut saya ini juga bertentangan dengan undang-undang. Sudirman Said menurut saya harus tegas untuk tidak membolehkan karena undang-undang melarang itu dengan sangat tegas. Nah kemudian saya ingin juga meluruskan baik yang disampaikan oleh Sudirman Said, Menko Rizal Ramli ataupun elit yang selama ini mengatakan perlu untuk renegosiasi kontrak. Yang perlu diingat bahwa rejim kontrak sudah berakhir. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu tidak ada lagi rejim kontrak yang dikenal. Yang ada itu adalah izin pertambangan, usaha pertambangan diberi label khusus ya karena skalanya besar. Jadi artinya tidak usah berpikir tentang renegosiasi. Tunggu selesai kontraknya ya 2 tahun sebelum selesai karena itu adalah isi perjanjian, maka duduk bicara untuk izin pertambangan khusus itu, bukan izin untuk kontrak. Nah, supaya fair enough duduknya itu bukan hanya Freeport dengan pemerintah, tapi Freeport dengan orang Papua. Yang selama ini berada di balik semua ini backingnya artinya ada eksekutif, ada legislatif di sana. Kalau menurut saya backingnya itu sangat lengkap. Di dalam negeri jelas, orang-orang di eksekutif ada yang terlibat, orang-orang di parlemen ada, orang-orang di kekuatan partai politik ada, yang berkeinginan untuk membeli sahamnya juga sedang bermain, meminjam kekuatan-kekuatan politik. Ini sedang bertaruh, semua orang sedang bertaruh. Tapi coba jujur tanya, orang Papua ada di mana dalam konstelasi ini? Menurut saya itu nggak terlalu dipikirkan dengan sangat seksama. Belum lagi persoalan lingkungan hidup. Bagaimana lingkungan hidup ke sana? Kedepannya seperti apa? Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama ini seperti apa dihadapi? Nah ini menurut saya harus diluruskan. Dari sisi finansial juga pemerintah tidak memiliki ruang fiskal yang cukup? Saya kira itu terlalu mengada-ngada kalau mengatakan bahwa kolaps ini kita APBN kita kalau Freeport dan seterusnya. Artinya harusnya ada, pemerintah punya. Seharusnya ada dan menurut saya konsepnya itu bukan renegosiasi kontrak. Izin, kalau izin itu berbeda. Jadi kalau izin itu pemerintah berada pada posisi sentral menentukan hubungan Freeport dengan mineral. Tapi kalau kontrak itu mendudukan pemerintah setara atau equal dengan Freeport. Ini kan nggak masuk di akal, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Oleh karena itu, kembalikan kepada Undang-Undang itu, tunggu di 2 tahun sebelum kontraknya berakhir, duduk bersama orang Papua, pemerintah Jakarta, Freeport, untuk bicara soal izin
usaha pertambangan khusus itu. Nah, di situ akan bicara soal pembagian sahamnya seperti apa, lingkungan hidupnya seperti apa, Izin itu artinya akan ditinjau nanti 2 tahun sebelum kontrak 2 itu tahun habis. sebelum. 2019 Dan seperti saya yang pemerintah juga minta sepakati. sebenarnya baik pemerintah maupun DPR gitu berhenti bicara soal renegosiasi kontrak, bukan renegosiasi. Kembali kepada otoritas negara untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin. Ingat di dalam kontrak Freeport dikatakan perusahaan akan mengikuti peraturan dari waktu ke waktu. Jadi mereka akan ikut taat kepada undang-undang mineral dan batu bara. Pak Silas juga tentu tahu betul karena bekerja juga di Freeport. Kesenjangan penghasilan itu Bapak lihat juga di sana? Saya lihat memang penghasilan dan usaha itu luar biasa, Cuman keputusan yang dilakukan oleh pemerintah itu bagi kami ilegal, tanpa komunikasi dengan kita, langsung keputusan itu terjadi di sini. Dan salah satu kami kecewa sekali itu kenapa jual nama Pak Presiden Jokowi, dan itu yang saya marah juga di sana. Terkait pencatutan itu. Iya. Saya marah kenapa menjual nama baik Pak Presiden Jokowi. Makanya saya bilang orang itu harus dipecat karena tidak boleh ada di situ, karena saham atau mau dapatkan saham tidak bisa pemerintah langsung ambil keputusan sini, tidak bisa. Karena aku lahir kami korban betul. Kami masih ketelanjangan, kami masih miskin, kami masih bodoh. Tapi kenapa pemerintah ambil langkah baik untuk mau ambil saham? Dari masyarakat Papua dengan kisruhnya drama atau perpanjangan Freeport ini, perpanjangan kontrak Freeport, apa yang ingin dituju oleh masyarakat Kalau Papua? kami masyarakat, kami mau supaya Freeport ini harus kontrak, harus dipanjang dalam ini juga. Dengan syarat? Syarat bahwa kami karena kami mau makan, mau hidup. Kalau ada Freeport kami makan, hidup. Kalau tanpa Freeport sekarang tidak ada sekolah biaya, kesehatan, dan orang sejahtera, tidak ada uang. Di sisi lain, artinya masyarakat Papua masih ingin ada Freeport. Tapi apa yang perlu diperhatikan Pak Khalid, kalaupun ini nantinya akan dilanjutkan izin usaha pertambangan khusus ini? Kalau duduk bicara dengan orang Papua, itu tidak rumit kok. Mereka bicara itu dengan hatinya, dengan jujur mengatakan bahwa ini yang kami mau, ini yang harus diberlakukan. Itu duduk bersama supaya ketegangan-ketegangan politik Jakarta dengan Papua itu bisa mereda. Artinya pro kontra ini muncul karena tidak adanya komunikasi? Saya kira karena tidak menempatkan stakeholders pada posisi yang equal. Itu soalnya, tidak setara menempatkan posisinya orang Papua. Ingat loh, Kelly Kwalik masuk ke hutan menyatakan perang dan bergabung kepada OPM itu karena marah kepada Freeport. Dia memecahkan pipa konsentrat di mil 67 Meno. Nah itu salah satu bukti bahwa ketegangan itu dari masa lampau sampai sekarang masih terjadi. Jadi ini momentum penting, bongkar siapa saja elit politik sejak dari Orde Baru sampai dengan sekarang yang makan dari Freeport atau mendapatkan pemburu rente dari Freeport sampai dengan hari ini, itu harusnya dibongkar dan kemudian duduk berunding bicara dengan equal bersama orang Papua. Momentum untuk membongkar rente dan juga duduk bersama masyarakat Papua untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih Pak Khalid, terima kasih juga Pak Silas telah bergabung di Kompas Malam kali ini. Saudara, berikutnya kami akan kembali dengan informasi lainnya di Kompas Malam. Di antaranya